Horas ma dihamu amang inang hahaanggi dohot na pinaribot. Noaeng di bagas munabe maddohoti parmingguon online na dipatupan ni Huriatta HKBP Resort Raja Walion. Sehalinari, horas ma dihita sude. Toktong mahita hipas-hipas dinaramoti dewata. Nagabe topik di minggutta sadarion ima. Yesus doaek hanguluan. Naing bongot mahita tu parsaoran na badia rabdohot debata di bagasan permingguon online. Martangyang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Di bagasan las niroha, tapangiar masyarakat tamamuji Tuhan debata, marhite-hite, maredde sian bukwede nomor 205 ayat sada sahat rodi 2. Ali Yesus Tuhan nami. Mari hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Biar mida Jehova do permulaan ni hapistaran, maruli hamaolon ni roha na sumurung do sude aka na mangulahosa. Hoddo baritanai rodi sa leleng ni leleng na. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Nabadia doho pardosa do yang gohami. Alai dio dingi hodo akan namarhaposan jalan namaporus tuho. Alani iro hami tuho mangasahon asini roham. Say unang tulak hami sian jolom. Akup ni ilehod di hami roha nagirgir tumangihon hatam. Asa huboto hami mangulahon lomo ni roham. Allah ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul ma ruas.
Maredde mahita sian buku ede nomor 232 ayat 2. Sian sude parulian na arga. Tangion hamuma patik ni debata di mingguta sadarion, ima di patik parjolo sahat rodi pasapuluhon. Patik parjolo, ahudo Jehova debatam ninna debatata, dan jari marakup ahu bahenommu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu, manangaha na di banua gijang dot na di banua tongon, roni na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabi si sombaon manang sioloan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ai hona umumna dosogot akan namarsineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naoromari maulahamuna sa siulamuna, alai anggoari papituhoni, ari paradianan ni Jehova debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari, manang anak mupe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe namangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiam do ibana di hari papituhoni. Di baheni do umbahen na di pasu-pasu debata Jehova. Ari paradianan nai jala di parbadiai. Patik palimahon. Ikon pasangapomu na torasmu asa martua ho. Jala leling mangulu di tano na nilehon ni Jehova debatam diho. Patik paonopon. Unang homamuno, patik pawaluhon, papituhon, unak ko mangalakup, patik pawaluhon, unak ko manakko, patik pasiahon, unak ko olo makatidakon hata na sututu maralohod dong ajolma, patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham donga saripe ni donganmu, manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Atong rak mangidogogo mahita sia debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pergugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amen. Maredde mahita sian buku edde nomor 172 ayat 1 dohot 2. O Yesus panodang.
Di bagasan uduk dohot serep ni roha. Tato poti madosata nagudang itu adopan ni debata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo naso hatu dosan. Sito panasa na adong paruhum na tigor. Na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami. Akan huula hami marhite sian pangalasyon nami di patikmu. Ima marhite sian tubuh-tubuh ni roha nami narway. Nang sian pagkatayon nami nasuture. Rodi pangaloyan nami dihisap-pisap ni roha nami. Natama situtudo hami hona uhum. Ala ni dosa nami i. Alai na tersolsol bagi dohami nuaeng alani. Asi maroham dihami. Ali di batanami. Pardinggan basa jala para siroha doho alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna. Jala suruh matod dim tod di parbadia tu rohanami be. Asa tarbahen hami manguloiho di bagasan hati goran dohot habadiaon. Gabe sahat mahami tuhangoluan na sora suda. Na pinarbagabagam di akan na porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabi gima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Humok kopita gabi dosa do ibana. Naso tumadda dosa di bahen debata. Asa gabi hati goran di debata ibana. Mar hite-hite ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hudul ma ruas. Marede mahita sian buku Eden nomor 442 ayat 2. Najolo tung naloja. Hatani debata turpuk epistel di mingguta sadarion tersurat di sada raja-raja 10 pitu mamuka masian ayat sada sahatro di onom tajahama marsorik-soring. Pasapulu 2 taoton dung bangkit raja sian Juda si Ahas
Bangkit Raja ma si Hosea, anak ni si Ela, gumonggom Israel di Samaria, sian taon lelengna. Jala diula hundo sogo ni roha ni Jahoba, alai dadason Raja sian Israel, akana jumolo sian ibana. Dungi nakok masis Salmanaser, Raja sian Asur, marporang dopak ibana, gabe dioloi si Hosea ma patu tu ibana, dohot mangalehon sohe tu ibana. Alai dum didapot Raja sian Asur si Hosea membain parbulanon, nunga pola disuruh akka suruanna manopot Raja sosian Misir. Jala dang be dibuan sohe tu Raja sian Asur. Songon na somal ganuk taon, jadi dihurukkan Raja sian Asur maibana. Jala dirate ibana di bagasan kurungan. Dungi di laum Raja si Asur ma sadok tanoi, sahat ibana dohot tu Samaria, jala ditukum doi tolu taon lelengna. Pasiat toton hinarajaon ni Hosea, patuma Samaria di bain Raja sian Asur. Jala dibuakon halak Israel tu Asur. Jala didokon nasida maringan di hala dohot di Habor, martopihon batang aik Gozan, dohot tuaka huta ni halak Madai. Ima sahatna, martua ma akan atumangihon hata ni demata, jala no peopsa. Amen. Marede mahita sian buku ede, nomor 712 ayat 2 dohot tolu. Togu au alei Jehovah. Tahatidak kon maha taha porsiaw tai, songon na ni hatidak kon idongata saha porsiaw di sadok portibion, rak mahitamadok. Ahu porsea di demata Jehovah, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Ahu porsea di Yesus Kristus, anak ni demata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya todi porbadia at dorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani. Di sima ibana pa'y mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di todi parbadia,
Jada adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot diha sesaan ni dosa. Dohot diha tayo na maddok. Mulak mangolu sogot daging ni halak na umate. Dohot diha ngoluan na sorasuda. Amen. Hudulma ruas. Marede mahita sa buku ede nomor 774 ayat sada. Tung mabawor sian ho. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah minggu ini ialah yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya bagi kita semua, mari kita ikuti di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Di hari Minggu ini kita telah disapa oleh firman Tuhan, yakni sebuah kesaksian dari penulis Injil Yohanes tentang kisah Tuhan Yesus Kristus ketika mengadakan pelayanan dan sampai di daerah Samaria. Yesus pada masa itu diceritakan merasa lelah dan haus. Kemudian Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur yang diyakini adalah sumur Yakub. Saudara, ada peristiwa perjumpaan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Diterangkan di dalam perikop kita, di dalam keadaan yang tengah haus, Tuhan Yesus meminta kepada perempuan Samaria, "Berilah aku minum." Saudara, kita perhatikan bagaimana respon dari perempuan Samaria tersebut. Dikatakan di ayat yang ke-9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Saudara, ada anggapan pada masa itu, orang-orang Samaria berbeda kelas dengan orang Yahudi. Meskipun saudara, dalam segi peribadahan mereka sangat taat, mereka sangat kuat, namun dari segi perilaku orang-orang Samaria cenderung tidak dapat mempertahankan nilai-nilai kebaikan seperti mereka menghidupi nilai-nilai spiritual itu. Cenderung orang-orang Samaria dicap sebagai orang-orang dalam tanda kutip yang nakal, yang perbuatannya tidak berkenan di hadapan Allah. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam perikop ini jelas dikatakan ada sebuah tembok di antara perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus, dengan respon daripada perempuan Samaria itu, bahwasanya antara orang Yahudi dan orang Samaria tidak dapat bersatu. Saudara, melalui perjumpaan yang bisa kita katakan perjumpaan yang kreatif, membawa dampak bagi perempuan Samaria itu. Ketika Yesus merasa haus, Yesus meminta air dari perempuan Samaria itu. Dan disitulah titik awal percakapan yang menghasilkan sebuah pertobatan, sebuah perubahan di dalam pribadi, di dalam diri perempuan Samaria itu. Saudara, Yesus katakan bahwasanya air yang diminum dari sumur itu hanya melepaskan dahaga sementara saja. Tetapi dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat 14, "Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Kita lihat saudara, perempuan Samaria kebingungan dengan perkataan dari Tuhan Yesus. Dia masih belum mengerti apa maksud daripada Tuhan Yesus. Bahkan perempuan Samaria itu meminta, "Berikanlah kepadaku air kehidupan itu." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak penafsir mencoba untuk menafsirkan apakah maksud daripada air kehidupan ini. Sehingga banyak yang percaya seperti firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39.
Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39 berkata demikian. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara, air hidup di dalam perikop ini adalah berbicara tentang janji daripada Yesus yang akan memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, penolong yang menguatkan orang-orang percaya untuk melakukan kegiatannya dan memelihara kekudusan hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus akan menggerakkan hati orang-orang percaya, akan membuahkan pertobatan bagi setiap pribadi, sama seperti yang dialami oleh perempuan Samaria itu. Ketika dia berjumpa dengan Yesus yang adalah sumber daripada air hidup itu sendiri, maka terjadi pertobatan di dalam diri daripada perempuan Samaria itu. Dia menyesali dosa-dosanya. Ketika Kristus bertanya, "Katakanlah kepadaku," di ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Yesus bertanya kepada perempuan Samaria itu, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Ayat 17 berikutnya, saudara, dikatakan, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kemudian dilanjutkan, kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perjumpaan perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus yang merupakan sumber daripada air hidup itu membuahkan pertobatan. Ada pengakuan dosa, kemudian berbuahkan pertobatan. Saudara, perempuan Samaria itu menyaksikan siapakah Yesus. Maka dia percaya Yesus adalah Mesias yang dinantikan. Dan jika kita baca ayat berikutnya sampai kepada ayat yang ke-42 di dalam pasal yang keempat di Injil Yohanes ini, kita dapat melihat kesinambungan daripada kisah itu. Ketika perempuan Samaria itu bersaksi bagi orang-orang banyak, maka orang-orang banyak datang berbondong-bondong dan mereka meminta Yesus untuk tinggal selama 2 hari, untuk memberitakan kepada mereka tentang firman Allah, dan itu membuahkan pertobatan bagi banyak orang. Bukan hanya karena kesaksian dari perempuan Samaria, tetapi orang-orang banyak itu telah langsung berjumpa, bertemu dengan Kristus yang adalah sumber air hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita pada masa kita saat ini? Saudara, perjumpaan yang kreatif dengan Yesus membuahkan pertobatan. Di dalam hidup kita, kita dapat menyaksikan bagaimana cara Allah di dalam Kristus Yesus memberikan petunjuk kepada kita. Bagaimana cara Allah menyatakan kuasa-Nya di dalam Kristus Yesus untuk segala hal yang kita terima di dalam hidup kita. Banyak hal, saudara, yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Banyak hal, saudara-saudara, yang membuat kita dapat mengerti tujuan atau kehendak daripada Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, yakni mengajak kita untuk tidak jauh, mengajak kita untuk selalu dekat,
mengajak kita untuk dapat mengerti bahwasanya sumber dari segala sesuatu di dalam hidup kita adalah di dalam Allah Bapa melalui Kristus Yesus dan dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara, rasakanlah perjumpaan yang kreatif dengan Kristus di dalam hidup kita. Maka setelah kita rasakan perjumpaan yang kreatif itu akan mendatangkan perubahan di dalam hati dan pikiran kita. Orang-orang yang telah merasakan kebaikan Allah di dalam Kristus Yesus dengan tuntunan Roh Kudus, itulah yang dapat menyaksikan bagaimana Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Perubahan, pengakuan akan dosa, akan berbuahkan pertobatan dan perubahan hidup bagi orang-orang percaya. Melalui perikop firman Tuhan di dalam minggu ini kita diajak untuk mengenal siapakah Kristus, yakni sumber air kehidupan. Kalau kita belum mengenal dengan pasti siapakah Kristus yang merupakan sumber air kehidupan di dalam hidup kita, maka kita sama dengan perempuan Samaria. Tetapi jika kita telah mengenal siapakah Kristus yang merupakan sumber air kehidupan di dalam hidup kita, maka kita akan dapat bersaksi sama seperti perempuan Samaria ketika dia telah mengenal, menanda, dan itulah yang mendasari perempuan Samaria itu untuk menyaksikan bahwasanya Kristus adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang menjadi kebahagiaan, yang menjadi pokok iman bagi orang-orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita memerlukan air untuk bertahan hidup. Manusia jika makan tanpa air itu akan kesusahan. Tetapi tanpa makanan dengan minum air, maka kita akan bertahan. Tekstur atau struktur tubuh kita ini diisi lebih dari 2/3 daripada cairan. Saudara, itu membuktikan bahwasanya kita tidak dapat terpisahkan dari yang namanya air. Selama kita hidup, kita membutuhkan air untuk bertahan, agar kita tidak menjadi dehidrasi, kekeringan. Saudara, demikian juga dengan iman kita. Selama kita hidup, kita membutuhkan sumber air hidup, membutuhkan sumber air kehidupan. Dialah Kristus Yesus, dan di dalamnya lah kita senantiasa merasa segar. Jiwa kita telah disegarkan oleh air kehidupan yang bertahan sampai selama-lamanya. Air biasa hanya memuaskan dahaga atau kehausan kita, tetapi air hidup akan memuaskan jiwa kita, memuaskan rohani kita. Saudara, jangan lagi katakan kita tidak mengenal siapa Kristus. Jangan lagi katakan saya tidak mau rindu untuk dekat dengan Kristus. Melalui firman Tuhan di minggu ini kita diajak agar hidup kita tidak lagi berjauhan dengan Kristus, agar kita tidak mengalami kekeringan rohani. Mari kita dekat dengan sumber air kehidupan, yakni Kristus itu sendiri, Anak Allah yang menjadi pokok iman kita, pendamaian bagi kita dengan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita telah menerima Roh Kudus, maka akan memancar mata air kehidupan dari dalam diri kita. Karena Roh Kuduslah yang menggerakkan kita untuk melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Karena Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk tetap taat kepada Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Karena Roh Kuduslah yang menghibur kita di masa kesusahan kita, maka hidup kita pun senantiasa disegarkan setiap saat, setiap waktu. Jika engkau merasa hidupmu penuh dengan beban berat, jangan buat jarak dengan Yesus, sumber air hidup. Jika engkau merasa hidupmu penuh dengan beban, maka jangan tinggalkan
Tuhan Yesus. Mari datanglah, dekatlah dengan Kristus, sang sumber air hidup itu, agar kita dapat dipuaskan, agar dahaga dan kehausan rohani kita akan firman Tuhan akan senantiasa dicukupkan, dipuaskan, dan kita tidak merasakan kekeringan secara rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, terpancarlah mata air kehidupan di dalam diri kita sebagai orang percaya, karena roh Tuhan, karena roh Allah, karena Roh Kudus telah kita terima. Itulah yang menghibur, menguatkan, menuntun, dan memampukan kita menjalani kehidupan ini tetap berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Dekatlah dengan Yesus, sumber air hidup, maka kita akan dipuaskan, maka kita akan dilepaskan dari dahaga akan kepercayaan kita itu. Saudara, ketika kita telah memberikan waktu yang lebih untuk dekat dengan Tuhan, rasakanlah perbedaan di dalam hidupmu. Kita akan tetap tersenyum meskipun kita harus melalui begitu banyak ujian di dalam hidup ini. Kita akan terus tersenyum meskipun beban kehidupan selalu berat, karena Yesus memberikan jalan keluar untuk setiap pergumulan di dalam kehidupan kita. Hanya orang-orang yang dapat merasakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya yang bersedia untuk menyaksikan itu dan bersaksi bagi orang-orang lain bahwasanya hidupnya senantiasa ditopang, ditolong, diteguhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Semangat untuk menjalani kehidupan ini, semangat untuk memaknai kehidupan ini dengan mendekatkan diri dengan Kristus, sumber air kehidupan. Salam sehat, senantiasa semangat, dan bertambah berkat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman Tuhan telah kami dengarkan di minggu ini. Dari firman-Mu kami belajar bagaimana kami orang percaya harus tetap mendekatkan diri kami dengan Kristus, sumber air kehidupan, agar kami Tuhan tidak merasa kehausan lagi, agar dahaga kami Tuhan dipuaskan oleh firman Tuhan yang diberikan kepada kami, agar Roh Kudus senantiasa menuntun kami, senantiasa menghibur kami, dan memampukan kami untuk memaknai kehidupan ini dengan tetap mendekatkan diri kami kepadamu saja ya Bapa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, mampukan seluruh jemaat Tuhan memegang teguh firman Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan di HKBP Seresot Raja Wali ini. Engkaulah senantiasa memampukan mereka untuk menjalani aktivitas, kegiatan, pekerjaan, dan usaha mereka sehari-hari Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Engkau. Biarlah berkat Tuhan nyata diterima oleh jemaat-Mu melalui setiap pekerjaan, pelayanan, kegiatan, dan usaha mereka sehari-hari Tuhan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar sekalipun, Tuhan memberkati setiap apa yang boleh dikerjakan oleh jemaat Tuhan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, agar seluruh jemaat-Mu Bapa bersukacita di dalam hidupnya, meskipun mereka harus menjalani kehidupan dengan segala kompleksitas permasalahannya, namun itu tidak membuat jemaat Tuhan menjadi pantang menyerah, tidak membuat jemaat Tuhan untuk bersurut hati. Mereka tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini Tuhan, dengan mengandalkan kekuatan yang bersumber daripada Engkau. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami berdoa untuk
Jemaat Tuhan dari balita, sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, setiap keluarga muda, setiap orang tua, dan kaum lansia Tuhan, di tengah-tengah jemaat-Mu di HKBP Resort Raja Wali ini. Tuhanlah yang memberikan kesehatan kepada seluruh jemaat Tuhan. Terlebih lagi Bapa, di masa yang tengah terjadi ini Tuhan, di dunia ini, di negara kami, di kota tempat kami bertinggal Tuhan, pandemi COVID-19 ini Bapa, kasihanilah kami Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan keadaan kami, kiranya Engkau dapat memulihkan kondisi kami ini Tuhan, agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu Tuhan, dan biar seluruh jemaat-Mu dalam keadaan sehat dapat menjaga diri mereka, menjaga anggota keluarga mereka Tuhan, dapat beraktivitas seperti sedia kala dan tetap bersuka cita di dalam hidupnya. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, setiap rancangan, rencana, dan kerinduan hati seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan dengarkan untuk doa yang mereka sampaikan. Dan kami percaya Tuhan, jawaban dari setiap kerinduan hati, setiap doa itu Tuhan, akan Tuhan berikan pada waktu yang terbaik, sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ajar kami Bapa, agar tetap bersabar menantikan. Ajar kami Bapa, agar dapat memaknai kehendak Tuhan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Di atas segala doa kami Tuhan, kami mohon ampun untuk dosa pelanggaran kami perbuat, dan melalui pengampunan daripada Engkau kami dimampukan untuk dapat mengampuni sesama kami, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Turpuk pilihan di Minggu Tasadarion imahatan dibatan antar surat di buku Pesalmen bidu 50 ayat 20 tulu. Manangisi nama melehon hamulateon, ido napasangapau, jalama bain lapang, asa hupatuduhon di ibana, hatuaon ni dibata. Tapasahap ma peliata di bagasan lasni roha, tapuji matuhata maredde mahita. Jonjong maruas. Tatangnya konma peliata nata papungon tuadu panidibata martangiang mahita. Ali dibata amanamina di Banua Gijang hodo harorani saluhut sileon lehon nadingkan dohot na saulibasa na mauliutus. Upasat hami masian nan lehon mitu hami pilen nami tuho. Saya jalo may gabi uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsasya kami pilenon. Pati bulhon harajaunmu, dito nga tongani huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti totim, asalam hutada hami, godang ni sileon-leon mitu hami, asalam girgir hami mandok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Salia manamina di banua kicang saya pinar badia maguarmu. Saya ro maharajonmu. Saya saup malo meniroham di banua tongon songona di banua kicang. Leho matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togiho tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasan lasni roha, jalohamu mapasu-pasu nasiat tu hatta di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma bohina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Majelis Jemaat HKBP Seresot Raja Wali mengucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat, senantiasa semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Selamat hari Minggu, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.